pengurusi majelis, Datuk Sri Nizar, dan rakan-rakan yang duduk di belakang saya, dan rakan-rakan yang duduk di sekeliling saya. Saya kira dunia sudah menjadi kacau. Benar. Khususnya dunia di Perak. Sebelum saya datang, ada beberapa hal yang ingin saya ulangi, sebenarnya khususnya tentang PPSMI. Tapi 2 hari saya akan sampai di sini, saya dikejutkan oleh cerita kononnya di Perak ini undang-undangnya sudah berubah, undang-undang rimba. Ya, saya tidak tahu yang mana satu betul yang bercakap undang-undang rimba itu yang sebenarnya penghuni rimba, ataupun agak sebaliknya. Tetapi biarlah, saya ingin menjelaskan secara ringkas tentang mengapa seorang tua, saya kata tua, istri saya kata tidak, berusia 77 tahun masih ingin, kalau menurut UMNO, diperalatkan. Tapi untuk saya dimanfaatkan. Ada bedanya. Diperalatkan hanya satu kelompok saja yang ambil untung. Kalau dimanfaatkan, dua-dua untung. Isu PPSMI ini yang sebenarnya adalah isu sama ada bangsa kita akan mempunyai bahasa lagi atau tidak. Dan oleh kerana itu kita sendiri yang harus menentukan. Walaupun benar barangkali penggunaan bahasa Inggris itu akan membuka pintu rezeki duniawi, tapi kita jangan lupa bahwasanya bahasa Melayu itu sendiri adalah penunjang jati diri kita. Antara rezeki duniawi dan jati diri, kita perlulah memilih jati diri. Ramai yang tidak menyangka bahwasanya upaya ataupun percobaan untuk memperkenalkan Inggris sebagai bahasa yang maha istimewa adalah upaya untuk sebenarnya menakik keupayaan bahasa Melayu itu sendiri. Dan saya sekarang berada di perkarangan surau di hadapan Anda semua untuk berjujur berkata bahwasanya apabila kita berada dalam surau dan di perkelilingannya, kita harus bercakap jujur dan kita harus datang dengan hati yang jujur dan kita harus pulang juga dengan hati yang jujur. Dan oleh kerana ini apa yang saya ingin perkatakan secara ringkas ada hubungannya dengan kejujuran kita. Yang pertama ingin saya jelaskan bahwasanya saya adalah sedang dalam satu gembala kasih
bahasa. Dan saya sudah pergi di Johor, di Kelantan, di Selangor. 2 hari yang lalu saya diminta berada di Negeri Sembilan, negara Khairi. Dan saya tidak pergi oleh karena negara Khairi dan oleh karena ada hal, tapi saya memang daripada awal ingin datang semula ke Perak. Dan apa yang ingin saya jelaskan di sini ialah mula dengan siapakah yang secara mendadak terilham dengan PPSMI. Anda semua tahu bahwa PM kita yang keempat, ada apa ya saya sebut nama? Tentunya Anda tahu. PM kita yang keempat berkuasa yang paling panjang sekali, 22 tahun. Dan dia bermula dengan visi yang besar, visi 2020. Dan pada awal visi itu tidak pun terlintas di hatinya untuk memperkenalkan PPSMI. Hanya di ekor kuasanya, hampir secara tiba-tiba oleh ilham yang tertentu, dia memperkenalkan PPSMI. Siapakah orang yang memperkenalkan PPSMI ini? Secara ringkas, dia sudah 2 kali masuk dan keluar UMNO. Dia tidak bersetuju dengan Tengku Abdul Rahman, tak setuju dengan Hussein On, tak setuju dengan Anwar Ibrahim, tak setuju dengan orang pilihannya Abdullah Badawi, tak setuju juga ternampak sekarang dengan Najib, dan tak setuju dengan UMNO, keluar UMNO, karena bersetuju dengan UMNO, masuk UMNO. Dan tak setuju juga bahwasanya apa yang sedang berjalan ini menepati apa yang dia ingini, walaupun sebenarnya banyak yang dia sudah dapat. Dia tidak seperti Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew apabila dia keluar, memang dia bercakap, tapi dia bercakap dari dalam. Bekas Perdana Menteri yang keempat ini bercakap dari luar tentang hal yang di dalam. Dan oleh karena itu dia menimbulkan suasana yang menyaksikan, sehingga kita pun bertanya, siapa sebenarnya yang berkuasa? Perdana Menteri yang ke-6 atau Perdana Menteri yang keempat sesudah Perdana Menteri yang ke-5 tidak buat apa-apa. Dan inilah orang yang memperkenalkan PPSMI dengan keyakinannya bahwasanya hanya melalui bahasa Inggris bangsa Melayu boleh maju. Dan oleh karena itu secara mendadak dengan dana yang sebanyak 5,4 bilion disediakan untuk memartabatkan bahasa Inggris dan menghina bahasanya sendiri.